Firman Tuhan hari ke-189, 8 Juli tahun 2025. Kitab Imamat pasal 19 ayat 13, perikop, hukum kesucian dan keadilan. Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-189, diambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 13. Hukum kesucian dan keadilan. Itulah perikop hari ini tanggal 8 Juli tahun 2025. Sebagai nats adalah: janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seseorang pekerja harian sampai besok harinya. Itulah ayat pada hari ini. Dan kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Juli dengan topik setia melayani Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Berdirilah tegak, jangan goyah, giatlah bekerja dalam Tuhan, dan bersekutulah dengan Tuhan, supaya jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kalau jerih payah kita tidak sia-sia dan berguna di mata Tuhan, maka bekerjalah untuk Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam Kolose pasal 3 ayat 23, bekerja dengan sepenuh hati dan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kalau kita bekerja untuk Tuhan, pasti sudah ada jaminan hidup yang Tuhan. Tapi kalau kita bekerja untuk manusia, kita belum punya jaminan untuk hidup setelah kehidupan saat ini. Itulah pedoman kita selama bulan Juli 2025. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, hukum kesucian dan keadilan. Bagaimana menjaga kesucian dalam bertindak dan adil dalam pikiran. Mari kita lihat apa latar belakang daripada ayat ini. Itu yang perlu kita lihat. Latar belakangnya adalah terkait dengan prinsip keadilan dan perlakuan yang adil terhadap sesama. Jadi ada prinsip yang harus diikuti, adil, dan juga tindakan yang adil terhadap sesama. Allah memerintahkan umatnya untuk tidak menahan upah pekerja harian yang layak, serta mengingatkan bahwa setiap individu harus memperlakukan orang lain dengan hormat dan keadilan. Di sini ada tanggung jawab sosial dan tanggung jawab moral umat Israel berdasarkan hukum yang disampaikan oleh Allah, yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai.
Sinai. Tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial untuk berlaku adil dan berinteraksi satu sama lain. Jadi dalam setiap interaksi antara umat, prinsip keadilan dan kejujuran harus diutamakan. Jadi menghormati keadilan dan kejujuran sebagai dasar untuk menjalin hubungan antara sesama. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Kemudian apa tujuan utama dari pernyataan ini? Mari kita lihat. Tujuan utama adalah menekankan bahwa umat beriman harus bijaksana dan adil dalam setiap tindakan, termasuk dalam aspek keuangan dan hubungan sosial. Ya, secara spesifik tadi dikatakan, jangan menahan upah seorang bekerja harian sampai pagi. Jadi menurut para pakar Alkitab, bahwa prinsip ini menekankan untuk bersikap adil dan jujur. Adil dan jujur, ya, dan dalam transaksi bisnis atau usaha hubungan secara profesional dan menjalankan karakter daripada Allah. Karakter Allah adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih tidak mengenal Allah. Jadi prinsip jujur, adil dasarnya adalah kasih. Kalau kita tidak memiliki kasih, kita tidak mengenal Allah. Mengenal Allah adalah prinsip adil dan kejujuran. Jadi tujuan utama adalah menjadi bijaksana, adil dalam setiap tindakan, termasuk dalam aspek keuangan yang spesifik dilakukan oleh para majikan terhadap pekerjaannya. Jangan menahan upah mereka kalau mereka berupah harian. Jangan sampai matahari terbenam, kecuali kalau upah bulanan atau upah mingguan itu ada jeda 1 minggu dan 1 bulan baru upah diberikan. Tapi kalau upah harian, jangan sampai matahari tenggelam upah mereka belum diberikan. Itulah prinsip kejujuran dan keadilan dalam berusaha. Kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Mari kita lihat. Pesan moralnya adalah untuk tidak melakukan penipuan, tidak melakukan penipuan atau memakan hak orang lain. Jadi tidak menipu dan tidak memakan hak orang lain. Nah, dalam konteks ini, ya, kita diajarkan untuk hidup bersikap adil dan jujur, menghormati hak sesama dan tidak mengeksploitasi orang lain, karena itu adalah kurang baik dan harus mencerminkan karakter Allah. Dalam komunitas Kristen, semua orang diharapkan untuk saling menghormati, saling mendukung, dan menerapkan konsepsi sistem. Artinya,
dalam komunitas Kristen satu tubuh seperti tubuh manusia yang berkaitan antara yang satu dengan yang lain dan menentukan antara yang satu dengan yang lain dan berhubungan dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, maka menjadi konsepsi sistem seperti tubuh manusia dengan perangkat-perangkat yang ada di dalamnya. Tugas mata melihat, tugas hidung mencium, tugas telinga mendengar, tugas mulut untuk merasa, ya, dan tugas daripada otak berpikir, dan tugas jantung untuk memompa darah sepanjang 195 km. Tapi semua fungsi itu tidak pernah mengatakan saya lebih penting. Tidak pernah mata mengatakan saya lebih penting, atau jantung mengatakan saya, atau otak sendiri mengatakan tanpa saya semua nonsen. Tidak. Semua saling berhubungan, saling mendukung, saling menentukan, saling bersinergi antara yang satu dengan yang lainnya. Demikianlah kita berhubungan dengan orang lain harus saling mendukung dan saling bersinergi antara satu dengan yang lain. Jangan pernah mengeksploitasi orang lain, tetapi selalu kita hidup dalam integritas yang kokoh sesuai kata dan perbuatan. Sekarang apa implementasi imamat pasal 19 ayat 13? Penerapan ayat ini adalah kita diajarkan untuk menjalani kehidupan yang jujur dan transparan dalam berinteraksi dengan orang lain. Jujur, transparan, dan berinteraksi dengan orang lain. Saya pernah bertemu di dalam alam bawah sadar, dan dia mengaku adalah Raja Banten, dan Raja Banten itu mengatakan saya orang Jawa, katanya. Saya belum tahu tadinya kalau Raja orang Banten itu adalah orang Jawa. Ternyata saya tanya dengan tokoh-tokoh adalah dari Cirebon. Dia mengatakan begini, saya sudah melihat perjalanan, dan dia kenal saya kalau saya orang Sumatera. Dia tahu. Maka ada dikatakan pesan yang disampaikan kepada dia. Pertama, jujur dalam setiap tindakan. Pesan yang kedua disampaikan, jangan mengambil keputusan waktu emosi. Semua tidak ada artinya kalau mengambil keputusan dalam waktu emosi. Ketiga, dikatakan, pergilah dengan hati yang tenang. Apabila tiga prinsip ini kau lakukan di Banten, kata beliau, kamu akan saya lindungi kemanapun kau pergi di Banten. Wah, ini sangat-sangat prinsip bagi saya. Jujur, jangan mengambil keputusan waktu emosi, dan pergi dengan hati yang tenang. Inilah prinsip yang saya gunakan selama saya berada di Banten sudah 53 tahun. 53 tahun saya di Banten, dan prinsip ini saya jalankan. Ternyata memang hasilnya luar biasa. Itulah pengalaman pribadi, jujur dalam bertindak. Begitu saya tidak jujur, saya kena getahnya, dan itu sudah saya jalani selama 6 bulan bersekolah, langsung kena karena melanggar prinsip kejujuran yang tadi sudah disampaikan. Walaupun itu bertemu dalam alam bawah sadar, tapi apapun itu, sepanjang ajarannya adalah baik, positif, kita jalankan. Implementasi daripada perikop ini adalah diajarkan untuk menjalani kehidupan yang jujur dan transparan dalam berinteraksi dengan orang lain. Jujur dan transparan
dan menjunjung tinggi integritas untuk adil dan jujur dalam tindakan. Artinya, integritas itu adalah sesuai kata dan perbuatan. Saya tidak ditentukan oleh orang lain. Dipengaruhi boleh. Lingkungan boleh mempengaruhi saya. Manusia yang lain bisa mempengaruhi saya. Namun menentukan tidak bisa. Saya adalah saya dalam situasi apapun. Dipengaruhi boleh, tapi ditentukan jangan. Karena kitalah yang menentukan diri kita sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang diberikan oleh Tuhan. Jujur, jangan mengambil keputusan waktu emosi dan pergi dengan tenang dan jalankan karakter Allah, yaitu kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih tidak mengenal Allah. Jadi syarat utama untuk kenal dengan Tuhan adalah milikilah kasih. Dan kasih bisa menutupi banyak dosa. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, Dia mengutus anaknya yang tunggal, menutupi kesalahan-kesalahan kita yang diperbuat oleh Adam pada saat dia diusir dari Taman Eden. Ya. Dan itu ditutupi oleh Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8 dikatakan, sungguh-sungguhlah kau mengasihi, karena kasih bisa menutupi banyak dosa. Contoh, seseorang yang benci dengan saya tidak bisa bicara. Bahkan dia sudah berjanji bertemu di tanah merah pun jadi, katanya. Mardomu di tanah rara petaho, katanya. Tapi kalau saya mengatakan, Tuhan, saya dimusuhi oleh si A, ampunilah kami Tuhan. Cukup, kita laporkan kepada Tuhan. Siapa yang membenci kita, kita laporkan. Dan kita sampaikan, kita sudah selesai tugas kita. Itulah yang dikatakan kasih bisa menutupi dosa. Tadinya saya dan dia berdosa, dengan saya nyatakan kasih saya kepada dia, dosa bisa ditutupi. Jadi walaupun kita dibenci orang lain, tidak bisa bicara, jangan khawatir. Sepanjang kita mengasihi dia dan menutupinya, melaporkan kepada Tuhan, itu selesai. Tidak menjadi beban lagi bagi kita. Implementasi yang utama dalam ayat ini kalau kita melihat dalam Mazmur pasal 50 ayat 23, apa yang dikatakan? Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi dasar hidup kita untuk selamat adalah kejujuran. Kita jujur, kita selamat. Ini dicontohkan oleh Raja Daud. Ya. Raja Daudlah yang benar-benar menjalankan kejujuran dalam hidupnya. Kita lihat dalam Mazmur pasal 50, Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat ke-6. Apa dikatakan? Kebajikan dan kemurahan, ya, belaka mengikuti seumur hidupku. Kebajikan, kemurahan, belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan dianggap oleh Daud adalah dirinya sendiri, karena apabila kita sudah ciptaan baru, maka Tuhan
berada dalam diri kita dalam roh. Dan diri kita adalah sebagai rumah Tuhan dalam roh. Kalau sudah kita menjadi rumah Tuhan, jagalah karakter Allah, kasih yang melampaui segala-galanya. 1 Korintus 13 ayat 13. Ada 3 hal-hal yang penting dalam hidup kita. Pertama, pengharapan. Kedua adalah iman. Dan yang ketiga adalah kasih. Tapi kasihlah yang lebih besar. Kenapa? Pengharapan ada di dunia. Kalau kita sudah meninggal, pengharapan sudah selesai. Tinggal kasih. Iman juga ada di dunia. Sola fide, kita diselamatkan karena iman. Percaya ada di dunia. Di akhirat tidak ada lagi iman, ya. Karena pengharapan itu dan iman percaya ada di dunia. Karena kalau kita sudah tiada meninggal, di sana hanya satu pemimpin dan tidak ada lagi tempat ibadah dan Allah sendiri sebagai tempat ibadah kita. Kita langsung berhadapan. Itulah makanya 3 yang ada dalam diri kita, pengharapan, iman, dan kasih. Tapi kasih yang lebih besar. Kenapa? Di dalam surga, kasih yang berjalan. Saling mengasihi. Karena kasih Allah juga kita gratis dalam perjamuan pesta yang diadakan oleh Tuhan. Setelah afterlife dari dunia fana ini. Jadi kasih agape ada di dunia dan ada di surga. Dialah lebih besar dari segalanya. Maka dikatakan Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Mari kita menjalankan hidup ini. Implementasi daripada ayat ini adalah jujur, adil. Kalau kita mau selamat, berlakulah jujur dan adil. Amin. Tuhan memberkati kita semua.